Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulul Azmi, mahasiswa Sekolah Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam Ayuki Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Ahmad Syahid MAG dan Dr. Ahmad Idofi MPDI. Jawaban UAS ini saya sampaikan dalam bentuk analisis studi kasus dan problem solving sesuai dengan soal berbasis studi kasus dan problem solving yang telah diberikan. Menggunakan pendekatan filsafat manajemen pendidikan Islam. Baik, langsung saja saya akan mulai dengan studi kasus yang pertama. Baik, studi kasus yang pertama yakni mengenai konflik visi di Yayasan Madrasah Unggulan yang mengalami penurunan mutu setelah yayasan dikelola oleh generasi kedua. Konflik ini terjadi antara kelompok modernis atau kelompok yang ingin fokus kepada teknologi serta kurikulum umum dan kelompok salaf yang ingin fokus pada tahfiz dan kitab kuning. Akibatnya, kurikulum menjadi tidak terarah, guru terbagi menjadi beberapa kelompok, dan wali murid mengalami penurunan kepercayaan kepada yayasan. Nah, jika dianalisis dalam konsep filsafat manajemen pendidikan Islam, sesuai yang disampaikan oleh Hasan Langgulung, konflik antara kelompok modernis dan salaf ini mencerminkan kegagalan penerapan prinsip musyawarah dan keadilan dalam manajemen lembaga pendidikan. Nah, menurut Hasan Langgulung, musyawarah bukan hanya mekanisme pengambilan keputusan, tetapi manifestasi dari prinsip tauhid. Konflik ini terjadi karena masing-masing kelompok mengklaim kebenaran absolut tanpa dialog konstruktif. Dari perspektif keadilan, Al-Ghazali menekankan bahwa keadilan dalam pendidikan Islam adalah menempatkan sesuatu pada porsinya. Dikotomi salaf modern justru bertentangan dengan konsep wasatiyah yang menjadi karakter Islam. Nah, jika saya berperan sebagai konsultan pendidikan, solusi yang akan saya tawarkan ialah yang pertama, reformulasi visi integratif dengan upaya membentuk tim perumusan visi yang mewakili dua kelompok dengan fasilitator netral. Yang kedua yaitu kurikulum integratif dengan cara adopsi model kurikulum yang memadukan tradisi pesantren dengan kebutuhan kontemporer, seperti konsep ulul albab yang diterapkan oleh Universitas Islam Negeri yang mengintegrasikan sains dan Al-Quran. Nah, baik, kita lanjut kepada studi kasus yang kedua. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus yang kedua mengenai tantangan digital di pesantren. Nah, pada studi kasus ini membahas tentang pesantren X yang menolak penggunaan teknologi informasi AI dalam sistem manajemen pembelajaran dan administrasi karena dianggap menghilangkan keberkahan dan keikhlasan. Akibatnya, pelaporan keuangan tidak akurat dan siswa tertinggal informasi. Nah, dari kasus ini dapat kita analisis. Penolakan teknologi di pesantren X mencerminkan pemahaman keliru tentang dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Nah, menurut perspektif filsafat pendidikan Islam, konsep dikotomi ini sebenarnya tidak memiliki basis teologi kuat. Ibnu Khaldun dan Ismail Roji Al-Faruqi menegaskan bahwa ilmu adalah satu kesatuan yang bersumber dari Allah. Nah, teknologi dan AI adalah manifestasi dari ayat kauniyah yang justru harus dipelajari untuk memperkuat keimanan. Nah, adapun problem solving atau penerapan solusi yang efektif untuk kasus ini, yang pertama yaitu orientasi teologis dengan cara sosialisasi bahwa teknologi adalah wasilah atau sarana, bukan tujuan. Berkah dan keikhlasan terletak pada niat, bukan pada alat yang digunakan. Yang kedua adalah digitalisasi terbatas dan bertahap. Nah, seperti penggunaan sistem akuntansi digital sederhana untuk keuangan. Nah, hal ini untuk mengurangi human error ya, dan menggunakan sistem informasi santri sebagai alat untuk mempermudah administrasi serta pemberitahuan. Nah, sementara pembelajaran tetap menggunakan tradisi yang ada. Yang ketiga ialah integrasi nilai Islam dalam kebijakan digital pesantren. Nah, pesantren perlu menyusun kebijakan penggunaan teknologi berbasis nilai pesantren. Untuk apa? Agar penggunaan teknologi dapat terkoordinir dengan jelas.
Dengan begitu, pesantren dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan ruh pendidikan Islam. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada studi kasus yang ketiga. Baik, selanjutnya studi kasus ketiga mengenai krisis kepemimpinan. Nah, dalam studi kasus ini membahas kepala madrasah yang berlatar belakang bisnis dan tidak memiliki keilmuan dalam pendidikan Islam. Nah, ia menerapkan manajemen ala korporasi yang kaku, profit oriented, sehingga mengabaikan aspek pembentukan karakter atau akhlak siswa dan kesejahteraan guru honorer. Dalam kasus ini terdapat beberapa fungsi manajemen pendidikan Islam yang dilanggar. Menurut Ramayulis, fungsi manajemen pendidikan Islam mencangkup pengelolaan manusia atau SDM, uang atau finansial, dan metode yang mencakup kurikulum dan pembelajaran. Nah, dalam kasus ini fungsi manajemen pendidikan Islam yang dilanggar pertama yakni fungsi pengelolaan manusia. Nah, dilanggar karena mengabaikan kesejahteraan guru honorer dan mengabaikan prinsip takrim al-ihsan, yakni memuliakan manusia. Islam menempatkan guru sebagai warasatul anbiya atau pewaris para nabi yang harus dihormati. Yang kedua yaitu fungsi pengelolaan uang atau orientasi profit yang bertentangan dengan prinsip al-falah atau kesejahteraan holistik dunia akhirat. Nah, keuangan pendidikan Islam harus berbasis maslahat atau kemaslahatan, bukan akumulasi kapital semata. Yang selanjutnya itu fungsi metode. Dalam kasus ini, kepala madrasah mengabaikan pembentukan akhlak, berarti melanggar tujuan fundamental pendidikan Islam itu sendiri. Rasulullah menyatakan bahwa innamal bu'itsu liatammima makarimal akhlak, yang berarti aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dalam pandangan filsafat yang dikemukakan oleh Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah bahwa pemimpin pendidikan Islam harus memiliki beberapa sifat atau karakter. Yang pertama itu al-ilm atau ilmu, pemahaman mendalam tentang tujuan pendidikan Islam. Yang kedua itu al-adalah atau keadilan. Nah, perlakuan adil terhadap semua stakeholder yang ada di lembaga tersebut. Yang ketiga yaitu at-taqwa, menjadikan ridho Allah sebagai orientasi tertinggi. Yang selanjutnya itu al-hikmah, ya, ini kebijaksanaan, kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan realisasi kontemporer. Dengan demikian, pemimpin dalam pendidikan Islam tidak hanya berperan sebagai pengelola, tetapi juga sebagai public figure pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu soal problem solving tentang tantangan mendasar penyatuan visi dan misi lembaga yang bervariasi. Nah, saat ini tantangan mendasar penyatuan visi misi lembaga yang bervariasi adalah karena keberagaman ideologis, struktural, dan kontekstual lembaga pendidikan Islam. Nah, perbedaan latar belakang kelembagaan seperti pesantren salaf, pesantren modern, madrasah, dan sekolah Islam terpadu ini melahirkan orientasi visi yang berbeda, baik pada pendalaman ilmu agama, penugasan ilmu umum, maupun kesiapan menghadapi tuntutan global. Nah, adapun strategi solusi strategis yang saya tawarkan untuk menyatukan visi dan misi adalah dengan cara menetapkan nilai inti berbasis tauhid sebagai fondasi bersama. Nah, di sini tauhid berfungsi sebagai titik temu seluruh lembaga pendidikan Islam, sehingga perbedaan orientasi dapat disatukan dalam kerangka nilai keislaman yang sama. Kemudian yang kedua adalah rumuskan visi atau payung grand vision yang bersifat inklusif dan jangka panjang. Nah, visi ini tidak meniadakan khas masing-masing lembaga, tetapi menjadi arah bersama yang dapat diterjemahkan secara kontekstual sesuai karakter lembaga. Yang ketiga yaitu kepemimpinan kolektif dan musyawarah institusional. Nah, melalui forum musyawarah antar pemangku kepentingan, visi tidak lagi bersifat personal, melainkan menjadi kesepakatan bersama yang terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.